pasti ingin banyak bertanya, karena sebenarnya teori tentang grit, tentang resilient itu nggak terlalu banyak, tapi pada kenyataannya dalam kehidupan kita itu masalahnya bisa complicated, ya kan? Masalahnya bisa banyak dan tiap pribadi bisa berbeda dengan mental yang berbeda juga. Nah, jadi saya berharap nanti teman-teman juga banyak bertanya kepada kami, ya. Ini adalah purpose dari merakit sorry, ini adalah purpose dari Authentic Self. Jadi kami membentuk tim Authentic Self dengan memiliki tujuan supaya kami bisa membantu banyak individu untuk bertumbuh secara optimal dalam pekerjaan dan kehidupannya dengan cara yang tepat, mudah, dan menyenangkan. Banyak orang ketika ditanya mau sukses, mau gitu ya. Tapi ketika ditanya siapa yang mau menjalani prosesnya, nah satu persatu tangannya mulai turun. Banyak orang merasa proses ini selalu menyakitkan, padahal ketika kita tahu caranya, cara yang tepat untuk diri kita masing-masing, kita bisa melalui prosesnya dengan lebih menyenangkan. Tetap ada tantangan, tetap ada masalah, tapi kita lebih menikmati, kita bisa menikmati, sehingga kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Nah, itu adalah purpose dari Authentic Self, tim Authentic Self kami. Nah, saya ingin masuk ke pembahasan. Ya, semua orang pengen sukses. Ya, semua orang punya impian gitu. Seorang Lionel Messi kecil juga punya impian jadi pemain sepak bola. Michael Jordan kecil juga punya impian menjadi pemain, punya harapan untuk menjadi pemain basket. Tapi ketika kita bicara tentang kesuksesan, ya kita punya impian, kita punya harapan, kita ingin sukses. Nah, kita perlu ingat bahwa kita perlu grit. Nah, grit itu apa sih? Menurut Angela Duckworth dalam bukunya Grit, grit itu adalah ketekunan, ya, ketekunan pada strength-nya. Kalau Angela sebutnya dalam ketekunan dalam passion-nya, ya. Tapi karena tim Authentic Self ini menemukan atau sudah meriset bahwa strength manusia ini sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Nah, kami ingin mengajak teman-teman untuk mengupdate teori grit gitu. Bukan hanya tekun pada passion, tapi tekun pada strength. Nah, apa itu strength? Nanti saya akan jelaskan di setelah ini ya, beberapa slide setelah ini. Sehingga teman-teman akan memahami mengapa kita harus mengetahui apa kelebihan kita, apa kekuatan kita, dan kita perlu tekun pada apa yang menjadi kelebihan kita itu. Ya, saya akan lanjut. Nah, dalam ketekunan itu manusia perlu ketangguhan. Ya, dalam menjalani proses kita perlu tekun, tapi kita juga perlu tangguh. Karena kalau ketika kita tekun saja, nanti akhirnya kita hanya masuk rutinitas karena kita eh, berusaha untuk menghindari resiko gitu. Kita nggak mau, aduh saya nggak mau salah, saya nggak mau jatuh, saya nggak mau mencoba karena saya takut ditertawakan. Tapi ketika kita tahu bahwa dalam ketekunan kita tetap perlu ketangguhan. Nah, kita akan mencoba hal baru, kita akan berani untuk melakukan kesalahan atau melakukan kegagalan. Tapi seperti ada di post Instagram saya, kegagalan itu tetap harus kegagalan yang pintar gitu. Kegagalan yang memberikan kita sesuatu hal yang membuat kita bisa melangkah lebih baik atau lebih maju. Bukan sekedar kegagalan karena kita teledor, kita sembrono, kita menyepelekan SOP, atau kita melanggar peraturan. Itu kan kegagalan-kegagalan yang dalam tanda kutip itu kegagalan yang bisa dihindari gitu, nggak perlu dilakukan gitu, karena seharusnya kita taat peraturan, kita ikutin SOP dan nggak ada kegagalan seperti itu. Tapi kalau kegagalan yang membuat kita maju, nah itu kegagalan yang perlu kita lakukan, karena dari situ ya kita belajar hal baru, kita belajar sehingga ke depan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama itu, kegagalan yang sama itu. Nah itu yang saya jelaskan di post saya, ya di post saya kemarin. Nah kita balik. Jadi ketangguhan itu sebenarnya apa sih? Nah, ketangguhan itu adalah kemampuan kita untuk bangkit kembali, beradaptasi, dan tetap bertahan dalam menghadapi tantangan, tekanan, atau kesulitan. Nggak ada manusia hidup tanpa tantangan, tekanan, dan kesulitan ya. Semuanya memiliki tantangannya masing-masing. Nggak perlu dibandingkan siapa yang lebih berat, karena Tuhan sudah memberikan kita porsi yang pas untuk diri kita masing-masing. Tuhan tahu seberapa besar kita akan bisa menerimanya, akan bisa bertahan. Ya,
Dan sebenarnya dari seberapa besar Tuhan memberikan kita tantangan itu, Tuhan juga mempunyai rencana di balik itu, gitu. Kalau kita diberi tantangan yang besar dan kita bertahan, ya bahkan kita bisa rebound lagi. Nah, Tuhan sudah menyiapkan yang jauh lebih baik di depan sana untuk kita. Nah, itu yang perlu kita ingat. Kadang-kadang manusia hanya mengeluh, kenapa saya diberi lubang yang dalam, Tuhan? Ya, kadang-kadang manusia hanya mengeluh, mengapa saya harus mendorong batu yang besar? Hanya mengeluh ketika dikasih tantangan yang besar atau kegagalan yang dalam. Padahal ketika Tuhan memberikan semakin besar batu atau semakin dalam lubang, itu berarti Tuhan mengharapkan kita menjadi manusia yang jauh lebih baik dari hari ini. Nah, itu yang seringkali kita lupa gitu. Seringkali kita, aduh Tuhan kasih saya tuh batu kerikil aja lah supaya hidup saya ini penuh kebahagiaan, penuh senyuman gitu. Ya, saya mau yang enak-enak aja, duduk-duduk leyeh-leyeh tiap hari gitu. Padahal ketika Tuhan memberikan itu kepada kita, ya kita hanya seperti ini sampai kita tutup usia. Ya, dan kita di detik-detik kita akan tutup usia, kita akan bertanya, Tuhan, kenapa hidup saya membosankan? Nah, itu repotnya manusia ya. Itu repotnya manusia. Jadi, perlu kita sadari, Tuhan hanya ingin kita menjadi manusia yang tangguh untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jadi, ketika kita dapat batu yang besar atau lubang yang dalam, hanya satu doa kita. Tuhan, dampingi saya supaya saya lebih kuat. Dampingi saya supaya saya kuat mendorong batu besar ini. Karena kita semua tahu dalam iman kita, ya, dalam iman kita masing-masing, Tuhan selalu memberi kita kekuatan. Nah, itu yang perlu kita sadari. Kak, saya lanjutkan. Nah, ini ada di post saya kemarin juga, 9 skill yang diperlukan untuk jadi manusia tangguh. Ya, kita akan bicara tentang ketangguhan. Oke? Nah, hal pertama adalah kesadaran diri, self-awareness. Kenapa kita perlu self-awareness? Teman-teman, sebelum kita menyadari sebesar apa batu kita atau sedalam apa lubang yang Tuhan berikan kepada kita sebagai tantangan atau kesulitan dalam hidup kita perlu tahu kita ini siapa gitu. Kita ini cara berpikirnya bagaimana, ya. Emosi yang kita rasakan ini seperti apa gitu. Lalu saya akan melakukan tindakan apa. Nah, itu semua memerlukan kesadaran diri. Jadi kalau menurut saya, hal pertama dalam pengembangan diri, ya, pengembangan diri. Entah Anda mau pengembangan diri dalam bicara di depan publik, entah Anda mau pengembangan diri dalam hal apapun, ya, bekerja sama, kolaborasi, dan sebagainya. Hal pertama yang harus kita miliki adalah kesadaran diri. Bagaimana kita bisa mengenali diri sendiri. Mengapa ini penting? Ya, karena dengan kesadaran diri kita akan menyadari dengan benar berapa nilai diri kita. Ya, banyak orang kita manusia diciptakan sebagai makhluk sosial dan kita berhubungan dengan banyak orang. Ya, kita nggak bisa menahan apa yang ada di pikiran mereka dan apa yang akan mereka katakan tentang diri kita. Kalau kita tidak menyadari diri kita, ya, kalau kita tidak tahu siapa diri kita tidak memahami diri kita sendiri, apa yang dikatakan oleh orang lain tentang diri kita itu akan menjadi data untuk diri kita. Ya, ketika orang lain mengatakan kamu itu kurang cantik, kamu tuh nggak cantik, kamu itu jelek, kamu nggak pinter, kamu ini nggak percaya diri atau dan sebagainya lah yang negatif-negatif. Ya, yang terjadi apa? Otak kita menyerap karena nggak ada data di pikiran kita ini nggak ada data tentang diri kita sendiri gitu. Akhirnya yang mengisi data diri kita siapa? Yang mengisi nilai diri kita siapa? Omongan-omongan orang lain. Padahal omongan-omongan orang lain itu belum tentu semuanya positif. Yang terjadi adalah sebagian besar mungkin negatif gitu. Nah, ketika kita nggak punya kesadaran diri, kita nggak akan bisa membuat nilai untuk diri kita sendiri. Kita akhirnya tertarik pada omongan-omongan negatif. Yang terjadi, akhirnya self-efikasi kita juga negatif. Kita nggak yakin dengan kemampuan diri kita. Ya, kita nggak yakin bahwa kita ini adalah manusia yang berharga, manusia yang layak untuk dicintai, manusia yang memang mampu untuk melakukan sesuai dengan kekuatan diri kita. Nah, itu yang terjadi.
Makanya self-awareness, kesadaran diri, mengenali diri sendiri, lalu bisa memahami diri sendiri, itu hal yang paling penting. Ya, paling penting. Ketika kita bisa menyadari diri sendiri, kita akan dengan mudah bisa mengontrol diri sendiri, mengendalikan diri sendiri. Ya, kita juga seperti yang tadi saya katakan, kita juga akan sudah mempunyai nilai diri kita. Mau orang lain mengatakan dia tidak mencintai kita, mau orang lain mengatakan kita tidak berharga, dalam hati kita, dalam pikiran kita tahu adalah kita orang yang berharga dan kita layak dicintai. Enggak tuh. Dengan segala Ah, kelebihan dan kekurangan kita. aku di Nah, itu yang penting. Ketika kita mampu mencintai diri kita sendiri, ya, ketika kita memandang kita ini adalah pribadi yang layak untuk dihargai dan dicintai, saat itu kita akan punya keyakinan pada kemampuan kita sendiri. Tuhan tidak akan memberikan atau menciptakan manusia tanpa kemampuan. Ya, Tuhan itu maha adil, semua agama mengajarkan itu. Ya, dan Tuhan mencintai setiap pribadi manusia, semua manusia yang diciptakannya. Karena itu setiap manusia pasti punya kemampuan. Nah, ketika kita merasa kita ini tidak mampu, jangan-jangan kita belum menyadari diri kita sendiri dan kita belum mengenali apa kekuatan kita. Nah, itu ya. Nah, saya akan jelaskan. Jadi sebenarnya kekuatan atau strength yang tadi sudah saya sebut-sebut itu apa sih? Nah, ini ada riset yang tim kami lakukan bahwa strength atau kekuatan diri itu adalah zona pertemuan antara talent dan passion. Jadi kalau di layar ini ada warna kuning, ya, irisan dari talent dan passion itu adalah strength. Nah, saya akan bahas satu-satu. Ketika saya bicara tentang talent, ya, banyak orang langsung berpikirnya Lionel Messi dengan sepak bola, Michael Jordan dengan basket, Picasso dengan lukisannya, ya, Beethoven dengan pianonya. Lalu berkata saya nggak punya seperti mereka. Ya. Padahal sekali lagi Tuhan itu maha adil. Nah, kebanyakan manusia hanya mengkotakkan talent atau bakat itu hanya pada kemampuan profesi gitu, yang menunjukkan suatu profesi tertentu, menyanyi, menari, sepak bola seperti tadi saya sebutkan. Padahal bagaimana cara kita merasakan, bagaimana cara kita berpikir, dan bagaimana kita berperilaku itu adalah bakat yang kita bawa dari lahir. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan semua orang, setiap orang punya ini. Tapi banyak yang tidak menyadari gitu, banyak yang tidak berpikir bahwa ini adalah satu hal yang bisa membuat diri kita ini bersinar gitu. Ya, karena mereka membandingkannya dengan sepak bola, tari, menulis dan sebagainya. Nah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih mengenali apa itu strength. Sehingga teman-teman dengan kondisi apapun saat ini, ketika teman-teman tahu apa strength teman-teman, percaya diri teman-teman akan naik. Teman-teman akan tahu oh ternyata saya ini orang seperti ini gitu. Ya, teman-teman menyadari diri teman-teman sendiri, memahami diri teman-teman sendiri, tahu bahwa teman-teman ini bernilai, ya, dan akhirnya teman-teman tahu bagaimana menggunakan kemampuan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita semua. Nah, saya lanjut. Tadi kan perpaduannya antara talent dan passion. Kalau passion, kita semua tahu itu adalah minat atau kecintaan pribadi. Nah, ini yang biasanya merujuk pada sebuah atau suatu profesi. Nah, saya akan kutip dari satu buku dari penulisnya Sir Ken Robinson ini dalam bukunya di Elemen. Dia mengatakan ketika manusia menemukan titik pertemuan antara bakat dan passion mereka, yaitu strength mereka ini, ya, manusia tersebut akan merasakan kegembiraan dan kepuasan yang luar biasa serta mampu mencapai kinerja yang tinggi dan kreativitas yang luar biasa. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Ketika teman-teman tahu kelebihan teman-teman, kekuatan atau strength teman-teman, ya, teman-teman bekerja, melakukan pekerjaan atau hidup sesuai dengan strength mereka, menjalani hidup sesuai strength teman-teman. Nah, teman-teman akan merasakan kepuasan dan kegembiraan yang luar biasa, stres turun, sehingga hasil kerjanya pasti luar biasa. Nah, itu yang penting. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman membayangkan gambar sebuah bintang, supaya kita
semua sadar mengapa kita perlu fokus pada strength kita, kekuatan kita, dan bukan pada weaknesses kita. Ya, setiap manusia dianugerahi strength, tapi setiap manusia juga punya weaknesses. Ya, itu otomatis. Oke. Nah, misalkan dalam gambar bintang ini, titik terluar dari bintang ini kita umpamakan sebagai strength atau kekuatan. Titik terdalam dari bintang ini adalah weaknesses atau kelemahan kita. Nah, misalkan kita diberi waktu 1 tahun ya untuk menutup weaknesses kita, untuk menutup kelemahan kita, berarti kita bekerja di titik terdalam dari bintang ini. Ya, luar biasanya Tuhan, maha kuasanya Tuhan adalah ketika kita bekerja pada weaknesses kita, tapi kalau kita bekerja dengan fokus, disiplin, konsisten, pantang menyerah, walaupun itu weaknesses kita, walaupun itu kelemahan kita ini juga akan tetap bisa bertumbuh, akan tetap bisa menjadi lebih baik. Ya, jadi kalau kita diberi waktu 1 tahun, kita bekerja dengan fokus, disiplin, konsisten, dan pantang menyerah pada titik terdalam bintang, ya, ini akan bertumbuh, 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 dan gambar bintang kecil ini akan menjadi sebuah lingkaran kecil. Sekarang kita bandingkan dengan waktu 1 tahun, waktu yang sama, tapi kita diminta untuk fokus melatih kekuatan atau strength kita, dan itu dilambangkan di titik terluar bintang. Ya, ini dilambangkan di titik terluar bintang. Usahanya tetap sama, effortnya sama. Kita tetap fokus, disiplin, konsisten, dan pantang menyerah. Tentu saja, strength atau kekuatan kita ini akan bertumbuh keluar juga. Dan gambar bintang kecil ini akan menjadi gambar bintang yang besar. Nah, itulah bedanya teman-teman. Mengapa kita perlu fokus pada strength kita, bukan pada weaknesses kita. Karena ketika kita fokus pada titik keluar bintang, bintang kecil ini akan menjadi bintang besar. Beda halnya ketika kita fokus pada titik terdalam bintang yang akan menjadikan kita lingkaran kecil. Ketika kita fokus pada strength kita, dengan waktu yang sama 1 tahun, kita akan terlihat di atas rata-rata. Kita akan terlihat unik di antara banyak orang. Tapi ketika kita fokus pada kelemahan kita, nah, ya, kita tidak akan bisa menjadi bintang yang bersinar. Ya, kita hanya sibuk memperbaiki weaknesses untuk mencegah kita melakukan kesalahan, mencegah kita terlihat bodoh, atau mencegah kita terlihat aneh. Ya, tapi itu tidak akan bisa membawa kita menjadi bintang yang bersinar. Karena ya itu, kita punya waktu terbatas 1 tahun. Nah, itu. Kalau kita harus bersaing dengan orang yang fokus pada yang sudah fokus pada strength-nya, pada kekuatannya, tentu saja kita tidak akan bisa bersaing dengan dia. Nah, ini yang perlu kita sadari teman-teman di dunia sekarang. Ya, kita perlu menjadi bintang yang bersinar, bukan menjadi lingkaran kecil. Ya, kita lihat pertumbuhan jumlah penduduk di dunia gitu. Di Indonesia aja deh, jangan di dunia. Pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia itu tiap tahun nambah berapa juta orang, ya. Dan itu yang membuat kita perlu menjadi bintang yang bersinar. Tuh, oke, saya lanjut. Nah, hal kedua yang perlu kita pahami adalah setelah kita menyadari apa kekuatan kita, siapa diri kita, dan apa seberapa nilai yang kita berikan untuk diri kita sendiri, tentu saja kita perlu pengelolaan emosi. Ya, setelah memahami diri, kita perlu mampu untuk mengelola diri sendiri. Kita harus bisa meregulasi diri kita sendiri, ya, mengatur diri kita sendiri. Mengapa pengelolaan emosi ini penting dalam resilient, ya, dalam menghadapi masalah atau tantangan hidup? Tentu saja, karena ketika kita dapat beban hidup, kita dapat masalah, kita dapat batu yang besar, hal pertama yang akan merasakan adalah emosi kita. Entah kita kecewa, entah kita sedih, ataupun kita protes dan kemudian marah. Itu semua kan emosi negatif gitu. Dan emosi negatif yang datang pada kehidupan kita, itu nggak bisa kita hindari gitu. Karena kita ini masih manusia normal. Kalau manusia normal, pasti ada emosi entah positif entah negatif yang akan datang dan pergi pada diri kita. Nah, ini yang perlu kita sadari. Ya, kita nggak bisa menolak atau hanya menahan emosi negatif. Emosi negatif itu perlu dikelola. Terlebih ketika ada masalah atau tantangan hidup datang kepada kita. Itu yang akan membuat kita lebih tangguh.
ketika kita mampu mengelola emosi. Oke? Nah, eh, saya kutip dari buku Susan David tentang emotional agility, kalau nggak salah judulnya. Saya agak lupa judul pasnya. Tapi dia bicara tentang emosi, ya. Jadi dia bilang individu yang paling tangguh itu dibangun atas keterbukaan terhadap emosinya. Seperti yang tadi saya katakan, bukan hanya menerima emosi positif, kemudian ketika ada emosi negatif datang, kemudian entah dihindari atau dipendam, sehingga akhirnya itu akan meledak suatu saat, ya. Tapi kita menerima semua emosi yang datang dan kita rasakan. Ketika kita bahagia, kita dengan sadar mengatakan kepada diri kita, saya bahagia karena bla 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 bla. Saya sedang kecewa karena bla 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 bla. Saya sedang marah saat ini karena bla bla bla. Ya, banyak orang tidak mau atau tidak bisa mengungkapkan emosinya gitu. Gak tahu, pokoknya mood saya nggak enak tuh. Saya pengennya banting barang, saya pengennya tonjok orang gitu. Ya, karena mereka dikuasai emosinya gitu. Pikiran mereka ini dikuasai oleh emosi mereka. Otak logikanya lagi tidur. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa itu bukan hal yang baik gitu. Ya, Susan David mengatakan bahwa emosi yang kita rasakan, emosi yang datang kepada kita itu hanya data. Itu tidak mengarahkan kita. Itu tidak menunjukkan, tidak harus ditunjukkan dalam perilaku kita. Itu hanya data. Sama kalau kita bekerja sebagai programmer, data kita ada banyak gitu. Tapi kan tidak semua kita gunakan gitu. Tidak semua kita gunakan dalam program kita, ya. Emosi ada banyak datang dan pergi bergantian, tapi tidak harus menunjukkan arah perilaku kita atau ditunjukkan dalam perilaku kita. Nah, bagaimana kalau kita marah? Dalam teori otak, ya, otak reptil otak reptil ini adalah otak yang merasakan emosi, ya, otak mamal itu adalah otak yang merasakan emosi. Ketika kita merasakan emosi marah dan sebagainya itu tadi, otak mamal yang tangkap, ya, otak mamal yang tangkap. Ketika kita marah, ketika kita sudah menyadari diri sendiri, memahami diri sendiri, kita akan tahu, oh saya lagi marah. Yang perlu kita lakukan adalah mengubah dari otak mama menjadi otak modern atau otak logika. Berapa lama otak mamal ini bisa berpindah ke otak modern? Teorinya itu adalah 5-6 detik. Jadi kalau kita merasa, oh saya lagi emosi marah ini datang, hitung dulu 5-6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau perlu, teman-teman keluar dari ruangan tersebut, ya, tempat teman-teman merasa emosi itu tadi, keluar dari ruangan tersebut, teman-teman ke kamar mandi sebentar, teman-teman minum air dulu, teman-teman ambil nafas, tarik nafas, hembuskan nafas dengan lebih perlahan, ya, baru balik lagi ke hal atau ke orang yang membuat emosi marah tersebut datang. Itu otak logika kita sudah mulai menguasai diri kita. Kita akan tahu apa seharusnya atau apa sebaiknya yang kita lakukan. Gitu. Tapi ketika otak mamal kita yang terima emosi marah itu langsung kita lampiaskan, nah biasanya akibatnya jadi negatif. Ya, akan ada orang yang terluka atau akan ada barang yang pecah. Nah, itu yang perlu kita sadari. Mengapa kita perlu menyadari apa emosi yang datang kepada kita, lalu kita cepat mengambil waktu atau jeda supaya otak logika kita yang mengambil alih. Nah, jadi kita perlu menyadari bahwa kita ini bisa mengendalikan emosi, bukan emosi yang mengendalikan kita. Nah, terus kapan saya bisa menguasai itu? Nah, ini perlu latihan. Ya, bukan berarti setelah saya katakan, oh besok saya mau hitung sampai 6, habis gitu saya bisa mengendalikan emosi saya sehingga tidak ada piring yang pecah. Ya, itu mungkin tidak akan langsung berhasil gitu. Ini perlu latihan. Ya, perlu latihan. Teman-teman menyadari bahwa saya lagi marah, saya lagi jengkel, itu aja perlu latihan gitu. Tapi paling enggak kalau teman-teman sudah dapat pengetahuan itu malam hari ini, nah teman-teman kan malam nanti bisa refleksi diri. Ya, pengetahuan itu adalah dasar kita merefleksi diri. Nah,
Ketika kita melakukan refleksi diri, coba teman-teman ingat ya, kejadian apa yang dulu teman-teman pernah sampai mengeluarkan emosi marah sehingga ada hati yang terluka atau barang yang pecah. Nah, ingat-ingat lagi rasanya ketika rasa jengkel itu mulai keluar sehingga mengakibatkan amarah. Ya, lalu teman-teman mulai katakan kepada diri sendiri, "Oh, saya tahu. Saya memang, marah atau kecewa karena kejadian ini. Berarti next kalau saya ada kejadian yang sama atau mirip dengan kejadian itu, saya tahu saya harus ambil jeda. Karena kalau saya tidak ambil jeda, emosi itu akan menguasai perilaku saya." Nah, itu ya teman-teman, PR nanti malam. Ya, merefleksi diri untuk memberitahu pikiran kita apa yang seharusnya kita lakukan sehingga kita tidak dikuasai oleh emosi kita. Nah, yang berikutnya yang penting dalam resilient adalah komunikasi. Mengapa komunikasi penting? Ya, karena kita perlu mampu mengatakan kebutuhan, mengelola konflik, minta tolong saat perlu. Nah, kepada orang lain. Manusia ini makhluk sosial, ya, dilahirkan sebagai makhluk sosial dan itu adalah takdir yang tidak bisa kita tolak. Karena itu seorang ahli psikologi positif psikologi bernama Martin Seligman mengatakan bahwa kesejahteraan manusia atau kebahagiaan yang menyeluruh yang dirasakan oleh manusia itu nggak bisa hanya kita pikirkan gitu, nggak bisa hanya dalam angan-angan. Saya mau bahagia, saya ingin bahagia, enggak. Ya, kebahagiaan atau kesejahteraan kita itu dibangun atas 6 pilar yang akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan atau kebahagiaan kita. Mempunyai meaning dalam kehidupan kita, purpose, tujuan nanti saya akan jelaskan di belakang. Ya, makna dalam kehidupan kita itu adalah salah satu pilar. Ya, lalu pencapaian yang kita miliki itu juga adalah salah satu pilar. Kesehatan atau vitalitas tubuh kita itu juga pilar yang lain. Lalu eh, saya lupa, saya nggak ada slide-nya di sini ya. Tapi pilar terpenting lainnya adalah good relationship, ya, hubungan yang baik dengan sesama manusia. Nah, karena sekali lagi saya katakan manusia adalah makhluk sosial. Itulah mengapa relationship itu sangat penting. Nah, bagaimana kita bisa membangun komunikasi dengan baik? Ini sebenarnya ada di eh, 2 bulan yang lalu, webinar 2 bulan yang lalu sudah saya bahas. Jadi saya nggak bahas lagi di sini karena apa? Ini bisa 1 jam sendiri kalau bahas ini semua satu persatu. Kalau teman-teman mau rekamannya, kalau yang masuk grupnya baru mungkin nanti bisa minta linknya ke admin kami di nomor WA tempat teman-teman mendaftar webinar. Ya, jadi di webinar tersebut saya katakan bahwa komunikasi yang baik antar sesama manusia itu terjadi karena komunikasinya efektif, ya. Lalu kita bisa membangun rasa percaya, ya. Kita bisa membuat saling percaya, saling support dan saling menghormati atau menghargai. Itu penting dalam membangun komunikasi dengan orang lain. Lalu bagaimana kita menghandle konflik dengan positif? Konflik itu tidak bisa kita hindari. Dengan siapapun kita berhubungan. Entah itu orang tua, entah itu dengan anak, entah itu dengan pasangan kita, ya, entah itu dengan teman kerja, dengan teman sekolah, teman kuliah, teman organisasi dan sebagainya. Hubungan yang baik itu ada konflik, tapi hubungan yang terbaik akan terjadi ketika kita bisa menghandle konflik dengan positif. Nah, itu ya. Jadi jangan takut dengan konflik, tapi handle dengan positif. Lalu kita bisa sharing goal dan values dalam komunikasi kita dengan orang tersebut. Nah, itu tanda bahwa kita sudah memiliki komunikasi yang baik dengan orang tersebut. Lalu saling mengapresiasi, saling memuji, ya, saling merecognize. Nah, itu juga hal yang penting dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Memiliki rasa empati kepada orang lain, saling memiliki rasa empati satu sama lain, saling memahami, itu juga hal yang penting dalam membangun komunikasi. Dan menjadi orang yang dapat diandalkan. Banyak orang berkata, kamu aja deh
yang mulai dulu. Kalau kamu mulai, baru saya akan memperbaiki diri berkomunikasi dengan kamu. Nggak ada ya teman-teman. Karena semua hal, semua yang bisa, sorry, dalam dunia ini yang ada dalam kendali kita, itu adalah pikiran kita, kata-kata kita, ya, perkataan kita atau tindakan kita. Jadi nggak bisa kita menuntut orang lain berubah baru kita berubah supaya komunikasi ini terjalin dengan baik. Tapi mulai dari saya, ya. Teman-teman coba mulai yang melakukan komunikasi efektif. Mulai membangun atau menabung kepercayaan kepada orang lain. Mulai memberikan respect dan support. Mulai share goal dan values-nya dan sebagainya ini, ya. Dan lihat orang-orang di sekitar teman-teman atau orang-orang yang teman-teman ajak komunikasi, ketika teman-teman sudah mulai lebih dulu memperbaiki poin-poin ini semua, mereka akan memperlakukan teman-teman dengan cara yang berbeda. Nah, itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Kita melakukan dan orang akan menanggapi dengan berbeda. Tapi kalau kita menuntut orang untuk berubah, selamanya tidak akan berubah. Kehidupan kita tidak akan berubah. Ya, karena apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain pikirkan, dan apa yang orang lain lakukan, itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengatur. Jangankan teman, anak yang kita kandung 9 bulan aja, ya, itu di luar kendali kita. Ya. Pasangan suami atau istri yang sudah menikah puluhan tahun, itu juga di luar kendali kita. Jadi kalau teman-teman ingin memperbaiki hubungan dengan anak, dengan pasangan, dengan teman, sekali lagi, mulai dari saya. Oke, nah intinya kalau teman-teman mau mulai dengan sederhana, ya kita tahu apa yang orang lain suka dan butuhkan, sehingga kita bisa dan kemudian kita bisa memahami mereka. Ini intinya, ya inti yang sangat penting. Kita tahu apa yang orang lain suka dan butuhkan. Kalau teman-teman mau membangun hubungan yang baik dengan pasangan, dengan suami atau istri, tahu dulu apa yang mereka suka dan butuhkan, ya sehingga kita bisa memahami mereka. Kalau teman-teman ingin memperbaiki hubungan dengan anak, tahu dulu apa yang anak suka dan butuhkan, sehingga kita lebih mudah memahami dia. Oke? Nah, bagaimana kita bisa tahu apa yang mereka suka dan butuhkan? Nah, caranya adalah dengan mengetahui apa strength kita terlebih dahulu. Kita belajar apa strength kita, sehingga kita bisa tahu apa strength orang lain, misalkan anak kita, dan kemudian kita bisa memberikan apa yang mereka suka dan mereka butuhkan. Nah, authentic self dan menemukan ada 26 strength yang ada di dalam diri manusia yang dibagi menjadi 4 domain utama. Ya, dalam diri manusia itu ada 26 strength ini. Ada 26 kelebihan ini. Semuanya punya. Ya, semuanya punya. Tapi ada yang menjadi kekuatannya, ada yang menjadi kelemahannya. Paham ya? Semua 26 strength ini, semuanya adalah strength atau kekuatan yang positif, yang baik, yang bisa menjadi optimal, yang bisa membuat kita menjadi bintang yang bersinar. Tapi kita semua berbeda. Ya, ada orang yang strength pertamanya adalah careful, ada orang yang strength pertamanya adalah bonding, ada orang yang strength pertamanya adalah comment, ada yang analitik. Jadi semuanya akan berbeda. Bagaimana kita tahu apa yang mereka suka dan butuhkan? Ketika kita tahu apa strength mereka, itu akan memudahkan kita. Ya, itu akan memudahkan kita. Karena authentic self sudah melakukan penelitian dan menemukan sebenarnya kalau orang analitik, ya saya jelaskan sedikit orang analitik itu seperti apa. Orang analitik ini menyukai data dan fakta. Dia nggak suka bicara bertele-tele, nggak suka bicara basa-basi, ya. Karena bagi dia, saya akan bicara sesuai data dan fakta. Kalau nggak sesuai dan data dan fakta, itu saya nggak nyaman. Nah, itu orang analitik, ya. Dia suka menganalisa. Nah, dia suka kalau misalkan ada tantangan hidup, ada masalah hidup, dia analisa masalahnya. Nah, itu orang analitik. Nah, orang analitik itu suka dan butuh data. Kalau kita bicara dengan orang analitik, jangan bicara perasaan saya gitu. Itu akan membuat orang analitik apa sih perasaan-perasaan gitu. Karena mereka nggak bisa nangkep perasaan itu seperti apa gitu.
mereka ada di domain intellection yang menggunakan kemampuan logikanya gitu, kemampuan berpikirnya. Tapi kalau kita bawa data kepada orang analitik, kita bilang sesuai data, menurut data orang itu sebenarnya begini loh. Nah, orang analitik akan mendengarkan kita. Nah, jadi kalau kita tahu apa strength mereka, kita akan mudah. Contoh lagi orang bonding. Orang bonding ini dia memilih teman. Ya, dia memilih teman. Tapi kalau dia sudah merasa cocok dengan satu orang, dia akan membuat hubungan ini menjadi dalam. Tidak hanya sekedar teman, tapi sangat teman gitu. BFF ya, best friend forever gitu. Dan ini akan jadi jangka panjang gitu, awet. Nah, apa yang orang bonding suka dan butuhkan? Nah, orang bonding itu suka hubungannya yang dekat, yang akrab, ya, dan dia butuh bisa bicara dari hati ke hati. Nah, kalau kita tahu suami kita ini adalah orang bonding, nggak usah dikasih hadiah mahal gitu, nggak usah diajak liburan yang mewah-mewah, cukup diajak eh, duduk di teras, ngobrol dari hati ke hati. Atau kalau enggak, ajak aja ke kafe kesukaannya dia, ya minum kopi kesukaannya dia, ajak ngobrol dari hati ke hati. Orang bonding itu sudah langsung penuh tangki cintanya. Ya, itulah mengapa kita perlu mengenali strength diri kita dan diri sendiri. Kita tahu strength kita, kita dengan mudah memberikan apa yang kita suka dan kita butuhkan. Dan ketika tangki kita penuh, tentu saja kita akan lebih mudah membagikan cinta kita kepada orang lain. Nah, itu intinya, ya. Dan kalau kita tahu eh, anak kita, misalkan anak kita ini orang excellent gitu, dia mau semuanya itu sempurna menurut dia gitu. Dia selalu merasa kurang, kurang, kurang gitu. Padahal bagi kita hasilnya itu sudah wow. Tapi bagi dia, aduh kurang ini, nggak bagus dan sebagainya. Karena dia punya standar sendiri. Nah, kalau kita bisa, kita tahu anak kita excellent, kita tahu mereka suka dan butuh apa kesempurnaan dan mereka nggak mau disuruh untuk tampil seadanya atau apa ya yang kurang perfect menurut mereka. Nah, kita kan nggak perlu memaksa mereka untuk melakukan itu, sehingga mereka akan merasa dipahami. Nah, itu ya. Jadi sangat penting kita tahu apa strength kita dan apa strength orang di sekitar kita, terutama orang yang ingin kita punya yang memiliki kedekatan dengan kita, yang sering berkomunikasi dengan kita, entah keluarga ya atau teman kerja. Nah, karena itu akan jadi mudah, sangat mudah. Kayak orang careful, saya kasih contoh lagi. Orang careful ini orang yang suka berhati-hati. Misalkan ada bos punya anak buah orang careful. Ya, kebetulan bosnya fast pace. Orang fast pace ini serba dia ada ide gitu. Dia ada tugas, ayo selesaikan sekarang gitu. Nah, ketika bosnya fast pace punya anak buah careful, mungkin akan gregetan gitu kalau dia tidak mengenali dirinya sendiri dan mengenali anak buahnya. Ini sudah disuruh dari tadi nggak di jalan-jalan. Anak buahnya yang careful akan berkata, aduh si bos ini kalau melakukan sesuatu sembrono cepet-cepet. Nanti kalau sudah di depan banyak tantangan, banyak masalah. Nah, akhirnya gagal semua, nggak jadi semua. Nah, itu yang ada di pikiran orang careful. Tapi kalau bos dan anak buah ini saling tahu strength-nya, mudah komunikasinya. Ya, karena bisa saling memberikan apa yang mereka suka butuhkan masing-masing dan bisa saling memahami. Si bos akan bilang ke anak buahnya, Pak, ini tugasnya harus selesai 15 menit lagi. Jadi kamu saya kasih waktu 15 menit untuk berpikir dan untuk mempersiapkan ini. Gitu. Nah, si anak buah sendiri, kalau misalkan si bosnya nggak ngasih waktu, si anak buahnya bisa minta, Pak, saya perlu waktu untuk berpikir. Gitu. Jadi bisa nggak kasih waktu saya 15 menit untuk memikirkan hal ini dan menyelesaikan tugas ini? Puas dua-duanya, teman-teman. Nah, mudah kan? Nah, itulah mengapa Authentic Self benar-benar melakukan riset yang mendalam dalam 26 strength ini. Kita lanjut, kita masuk lagi ke resilient. Ya. Hal berikutnya yang perlu adalah kita perlu optimisme, rasa optimis. Kadang-kadang orang kita langsung mengatakan, tapi nanti kalau terlalu optimis jadinya apa namanya eh, di awang-awang gitu ya, cuman angan-angan gitu, terlalu percaya diri, terlalu yakin gitu. Nah,
kita perlu tahu bahwa optimis ini adalah punya harapan hasil yang baik, ya. Tapi kita tetap perlu memikirkan action plan-nya. Kita tetap perlu punya rencana dan kita tetap perlu siap bekerja keras untuk mencapainya. Kadang-kadang orang optimis ini hanya memikirkan harapannya yang tinggi, angan-angannya yang tinggi, tapi lupa mempersiapkan action plan-nya. Sehingga kita ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ya, itu akan membuat mereka susah untuk bangkit, gitu. Nah, orang optimis selain punya harapan yang tinggi, harapan yang baik, dia perlu mempersiapkan action plan-nya juga. Tapi harapan yang tinggi ini akan selalu mampu membuat kita bangun setiap kali jatuh, ya. Tanpa optimisme, tanpa memiliki harapan tinggi, ketika kita jatuh, kita akan kemudian berkata kepada Tuhan, Tuhan sudahlah, saya sudah pasrah. Hidup saya ya sudah biarin seperti ini. Ya, itu yang banyak terjadi. Saya udah jatuh ke lubang yang dalam, ya sudah saya di sini aja gitu, nyaman di sini. Ya saya akan menyesuaikan diri. Itu yang terjadi. Padahal ketika kita mau sukses, kita perlu untuk bisa bangun dan berdiri lagi. Nah, jadi jangan lupa untuk memiliki harapan yang baik. Nah, berikutnya ini berhubungan dengan diri sendiri lagi, ya. Adalah self compassion. Bagaimana kita mampu memperlakukan diri sendiri ini dengan penuh belas kasih, ya, dengan penuh kasih, bukan mengasihani, ya, bukan mengasihani. Kalau mengasihani, kalau kita mengasihani diri sendiri, kita memanjakan diri kita sendiri. Ya, aduh kasihanlah diriku sendiri ini sudah kecapean bekerja. Ya udahlah saya nggak usah lagi ikut webinar, saya nggak usah lagi belajar. Ya, bekerja juga seadanya, wong gaji juga segitu aja. Itu kita memanjakan diri. Ya, itu kita memanjakan diri. Kita mengasihani diri kita sendiri. Ketika kita dapat batu besar atau lubang yang dalam, kita akan berkata, sudahlah, kasihanlah dirikulah, mendingan aku pasrah aja. Itu kita mengasihani diri sendiri. Tapi memberi belas kasih pada diri sendiri itu berbeda, ya. Memberi belas kasih pada diri sendiri itu seperti kita memperlakukan orang yang kita cintai dengan penuh kasih sayang. Ya, kita memperlakukan anak kita dengan penuh kasih sayang, tapi tidak memanjakan dia. Nah, kita juga perlu memperlakukan ke diri kita juga seperti itu. Ya, ketika kita melakukan kesalahan, ketika anak kita melakukan kesalahan, kita selalu ada kata maaf untuk anak kita. Ketika orang yang kita cintai melakukan kesalahan, kita selalu menyediakan ruang untuk memaafkan dan memberi mereka kesempatan lagi. Pertanyaannya adalah, apakah ketika diri kita sendiri melakukan kesalahan, mengalami kegagalan, kita sudah memberikan ruang untuk memaklumi diri sendiri, untuk memaafkan diri sendiri, ya, memaklumi bahwa kita ini manusia normal, manusia biasa, dan kegagalan, kesalahan itu lumrah wajar dialami oleh semua orang. Ketika kita tidak pernah tidak pernah mengalami kegagalan, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita tidak pernah mencoba, ya. Kita hanya pasrah hidup kita seperti itu, ya. Atau ya, yang kedua, kita mengalami kegagalan, ya terus diam dalam kegagalan kita itu. Nah, tentu saja itu bukan self compassion sekali lagi. Bagaimana caranya supaya kita bisa self compassion? Ya, kita bayangkan kita bicara dengan dengan orang yang kita cintai. Kalau misalkan ada sahabat tercinta Anda, sahabat paling dekat Anda, yang gagal, yang sedang kecewa, sedang marah, sedang nangis, sedang putus asa, kata-kata apa yang atau kalimat apa yang akan kita ucapkan pada sahabat kita itu? Nah, itu yang perlu kita ucapkan pada diri kita sendiri. Tuh, teman-teman. Ya. Hati-hati mengucapkan kata-kata pada diri kita sendiri. Kita perlu berpikir dulu sebelum mengucapkannya. Jangan mengatakan, aduh saya ini memang nggak mampu, saya nggak punya kemampuan, saya ini memang orang terbuang, saya memang selalu melakukan kesalahan, saya selalu gagal dan sebagainya. Jangan pernah mengatakan itu. Karena ketika sahabat kita gagal, kita juga nggak akan mengatakan itu pada mereka. Ya, kita akan mengatakan, tenang, sabar, saya selalu ada di sampingmu. Saya akan selalu mensupport kamu. Saya akan selalu membantu kamu. Nah, kalimat-kalimat itu yang perlu kita katakan kepada diri kita sendiri.
Jangan takut untuk mengatakan hal-hal penuh kasih pada diri kita sendiri. Ya, itu bukan memanjakan kita, tapi memaklumi bahwa diri kita ini adalah manusia biasa dan kita tetap bisa bangkit. Dengan kasih, kita bisa mengajak orang untuk bangkit. Dengan kasih, dengan memaafkan anak kita bisa membantu anak kita untuk bangkit. Dengan kasih dan dengan kata maaf pada sahabat kita bisa membantu sahabat kita, mensupport sahabat kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Begitu juga dengan apa yang kita lakukan kepada diri kita sendiri. Nah, ini yang hal penting berikutnya dalam resilient, dalam ketangguhan. Ya, kita perlu memiliki fleksibilitas dan adaptabilitas. Mengapa? Karena tidak ada yang pasti di dunia ini. Kita punya rencana, tapi apakah rencana kita pasti terlaksana? Tentu saja enggak. Ya, itu di luar kendali kita. Banyak hal di dunia ini terjadi di luar kendali kita, dan kita perlu pahami itu. Makanya kita perlu fleksibel. Ya, kita perlu mampu mudah beradaptasi. Jangan terjebak pada pola pikir atau kebiasaan yang kaku. Ketika kita terjebak pada pola pikir yang kaku, ya, dan kemudian rencana tidak terjadi, hal terjadi tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, yang terjadi adalah kita, aduh sudahlah, yang terjadi di luar rencana saya nggak mau gitu. Ya, kita kemudian protes, marah, ya, protes marah akhirnya apa? Kita lupa untuk bangkit, gitu. Nggak ada ketangguhan di situ. Tapi kalau kita sadar bahwa ada banyak hal di luar kendali kita dan kita menerima itu, kita sadar bahwa dunia ini eh, memang penuh ketidakpastian, kita menerima dan kita menyesuaikan diri dengan mudah, ya, tentu saja kita akan menjadi orang yang tangguh. Gitu. Apapun yang terjadi di luar sana. Bukan berarti kita tidak membuat rencana. Kita harus membuat rencana. Tapi kita perlu menyadari bahwa kita perlu menerima jika rencana kita tidak berjalan seperti bagaimana mestinya. Ya, karena banyak hal di luar kendali kita sekali lagi. Ini ada satu cerita tentang Nick Walinda namanya. Ya, dia orang pertama yang menyeberangi air terjun Niagara secara langsung di atas tali yang tinggi. Nih, seperti ini ya. Biasanya orang hanya menyusuri pinggiran air terjun ini, ya, tapi Nick menyeberang dengan tali kecil. Ya. Dia memang profesinya adalah ini akrobatik ini ya, jalan di atas tali begini. Tapi untuk bisa atau mampu menyeberangi air terjun Niagara, ya, dia perlu keyakinan diri yang tinggi, ya. Dan tentu saja kesadaran diri, keyakinan diri tidak cukup hanya di situ, dia tetap perlu latihan. Nah, ini yang perlu kita sadari. Kalau kita tahu dunia ini penuh ketidakpastian, ya, penuh dengan resiko, kita perlu tahu apa kemampuan kita, apa strength kita, dan kita perlu melatihnya terus-menerus. Supaya apapun yang terjadi di depan sana dalam hidup kita, walaupun itu terjadi di luar rencana kita tahu kita siap menghadapinya karena kita tahu strength kita akan memampukan kita untuk itu. Nah, ini penting teman-teman. Ya, kalau enggak, kita enggak akan pernah mengambil resiko. Itu sama aja kayak kita jatuh ke dalam lubang kegagalan dan kita memilih untuk diam di dalam lubang kegagalan itu. Ya kita nggak akan pernah berusaha untuk bangun atau berdiri dan melompat keluar dari lubang itu. Karena kita nggak pernah yakin dengan kemampuan kita. Ya, jadi ketika kita tahu strength kita tahu kemampuan kita lakukan latihan, ya, terus belajar, terus berlatih untuk mengasah strength kita tersebut. Tentu saja kita akan dengan berani menghadapi ketidakpastian di depan sana, menghadapi resiko yang sudah kita ukur gitu, sudah kita pertimbangkan gitu, resiko yang terukur, ya. Nah, tuh teman-teman, kita perlu punya keberanian, ya. Jadi kalau teman-teman merasakan aduh saya takut gitu, itu wajar. Semua manusia pasti merasakan takut, ya. Ketika saya sudah tadi
Kak Denny bicara, saya udah bicara berapa tahun ya, saya sampai lupa. Tapi kalau saya dikasih satu seminar baru dengan jumlah orang yang lebih banyak dari biasanya saya memberikan seminar, takut nggak? Saya takut. Ya, kemarin saya diundang ke seminar offline dan menurut saya ini orang-orang hebat yang ada di dalam seminar yang saya sebagai pembicara tersebut. Ya, dan saya anak saya tanya, Mama takut nggak gitu? Mama takut, takut gitu. Saya juga takut karena ini hal baru gitu. Dan bicara di depan orang yang saya kagumi gitu. Tapi apakah rasa takut saya itu membuat saya berhenti? Enggak. Karena saya tahu rasa takut yang datang kepada saya itu bukan tanda untuk saya berhenti, tapi tanda untuk saya berjalan terus. Gitu. Takut yang teman-teman rasakan, entah apapun dalam kehidupan teman-teman atau dalam pekerjaan teman-teman, ingatlah, selama itu tidak membahayakan nyawa kita, itu adalah takut yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani. Itu tanda untuk kita berjalan terus dan mencoba, bukan tanda untuk berhenti. Seringkali orang mengartikan kata takut itu sebagai tanda untuk berhenti. Nah, itu berarti mereka belum siap untuk menghadapi resiko yang terukur itu. Dan itu tidak akan membuat kita menjadi manusia tangguh. Seperti tadi Kak Denny katakan, menjadi manusia tangguh itu perlu latihan. Kalau kita mundur setiap rasa takut itu datang, kita memilih untuk melarikan diri dari rasa takut tersebut, ya kita nggak akan pernah berlatih menjadi manusia tangguh. Nah, tuh. Oke, saya lanjutkan lagi. Berikutnya pengambilan keputusan. Nah, mengapa ini penting? Karena dalam ketidakpastian lagi, dalam setiap risiko, dalam setiap tantangan, kita perlu untuk mengambil keputusan secara bijaksana. Kita perlu mempertimbangkan semua opsi yang ada, menilai situasi yang ada, dan bisa mengambil tindakan terbaik dalam situasi penuh tekanan. Ketika ada tantangan batu besar di depan kita bisa melihat dengan lebih luas. Ya, tidak hanya mengambil tindakan tidak hanya berdasarkan emosi, tapi bisa lebih bijaksana melihatnya, ya, dengan lebih luas. Nah, tentu saja ini perlu sekali lagi latihan lagi bagaimana kita berpikir kritis dan sebagainya. Nah, ini kalau saya jelaskan juga mungkin bisa jadi satu jadwal webinar lagi. Oke, saya lanjutkan lagi ke self discipline. Nah, mengapa perlu self discipline? Karena mengapa ketangguhan memerlukan self disiplin? Karena tanpa disiplin pada diri kita sendiri, memberikan disiplin pada diri kita sendiri, kita akan cenderung untuk mudah menyerah. Dan ketika kita menyerah, berarti kita memilih untuk diam dalam lubang kegagalan kita, dan kita nggak mencoba untuk bangkit lagi. Ya, jadi kita perlu membuat diri kita ini disiplin. Ketika kita sekolah, kita disiplin karena ada otoritas di atas kita. Entah guru, entah orang tua, atau peraturan sekolah. Tapi semakin dewasa, kita perlu sadari bahwa disiplin itu perlu muncul dari diri kita sendiri, bukan karena ada otoritas di atas kita. Banyak anak itu ketika sekolah mereka disiplin karena merasa ada otoritas. Tapi karena mereka tidak memiliki self awareness, tidak menyadari dirinya sendiri, tidak memiliki self worth yang baik, tidak percaya dengan kemampuannya diri sendiri, kemampuan dirinya sendiri, sehingga ketika dewasa mereka tidak mampu untuk mengatur dirinya sendiri. Ya, mereka tidak mampu memberi dirinya sendiri ini disiplin. Yang terjadi apa? Sudah bapak, sudah ibu-ibu, sudah dewasa, scroll HP nggak bisa berhenti. Ya, tidak bisa memberikan dirinya sendiri ini regulasi, gitu. Nah, sekali lagi, ketika kita ingin menjadi manusia tangguh, ya kita perlu bisa memberi batasan pada diri kita sendiri. Kita perlu mampu mendorong diri kita sendiri untuk terus melangkah dan tidak jatuh dalam godaan untuk diam dalam lubang kegagalan kita. Nah, poin terakhir, apa tujuan hidup kita? Ya, Martin Luther King Jr. mengatakan pertanyaan yang akan terus menghantui kita sampai nanti kita
terakhir menutup mata, ya, adalah apa yang sudah kita lakukan untuk orang lain. Atau kalau sekarang kita masih usia produktif, apa yang akan kita lakukan untuk orang lain. Nah, banyak orang memberikan tujuan itu hanya untuk kebutuhan personal. Ya, mereka lupa bahwa ada orang-orang yang mereka cintai di sekitar mereka. Ya, banyak orang yang butuh eh, strength kita atau kekuatan kita untuk membantu mereka memiliki hidup yang lebih baik. Kalau saya beri perumpamaan itu seperti lilin dan es krim. Kita mau menghabiskan hidup kita sebagai es krim atau sebagai lilin. Dua-duanya sama-sama mencair, dua-duanya sama-sama akan habis. Ya, kalau dalam bahasa manusia berarti kita menutup mata gitu. Waktu kita di dunia habis. Tapi kalau kita hidup sebagai es krim, sebelum mencair, kita hanya akan menikmati es krim untuk diri kita sendiri. Kita makan es krim, apakah orang di samping kita merasakan rasa es krim kita? Tentu saja enggak. Kita yang menikmati gitu. Tapi kalau kita hidup sebagai lilin, ya, lilin ini akan mencair, tapi cahayanya akan memberikan cahaya untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang sekitar kita. Saya tidak menuntut teman-teman untuk menjadi hanya sebagai lilin, ya. Tapi saya berharap teman-teman tidak hidup hanya sebagai es krim, ya. Jadi boleh kita semua hidup sebagai es krim, menikmati apa yang menjadi jerih payah kita. Tapi jangan lupa untuk hidup sebagai lilin juga. Nah, itu ya teman-teman. Jadi eh, ketika kita bisa memberikan sesuatu untuk orang lain, kita bisa membantu orang lain, ya, itu juga akan membuat kita lebih resilient. Itu juga akan bisa membuat kita lebih resilient. Seperti Mark Twain katakan sebelum saya masuk sini, mengapa memiliki tujuan hidup yang bisa kita bagi ke orang lain akan membuat kita lebih resilient? Ya, karena kita tahu hidup kita bermakna. Kita tahu hidup kita ini dibutuhkan oleh orang lain. Ketika kita sadar hidup kita ini dibutuhkan oleh orang lain, apa yang kita doakan dalam doa kita, Tuhan, saya berdoa supaya Tuhan selalu mendampingi saya sehingga lebih banyak lagi orang tertolong. Tentu saja ketika kita berdoa seperti itu, kita akan menjadi lebih resilient. Ya, karena kita minta pendampingan, minta kekuatan dari Tuhan dan bukan minta hidup kita dimudahkan. Tuh. Oke, teman-teman. Nah, itulah pentingnya tujuan hidup dalam hidup kita. Seperti Mark Twain katakan, ya, dua hal terpenting dalam hidup adalah hari di mana kita dilahirkan, ya, dan hari di mana kita menemukan mengapa kita dilahirkan. Ketika kita hidup untuk orang lain, untuk orang-orang yang kita cintai, kita tahu hidup kita berarti dan kita akan menjadi manusia yang lebih tangguh. Nah, teman-teman, kesuksesan itu perlu waktu. Itulah mengapa kita perlu grit dan perlu tentu saja perlu ketangguhan atau resilient. Ya, saya ambil contoh ini adalah pelukis Van Gogh. Ya, selama hidupnya dia hanya menjual satu lukisannya sampai dia tutup mata. Itu dia hanya menjual satu lukisannya. Itu pun dia tidak dapat uang loh. Itu pun kalau nggak salah dia tukar makanan atau tukar bensin, saya agak lupa ceritanya. Ya, saking dia nggak punya uang sampai dia jual lukisannya, dia kasih lukisannya untuk tukar bensin. Ya, karena kendaraannya nggak ada bensin dan dia nggak ada uang. Tapi dia tetap terus menggambar sampai ketika dia tutup mata, ketika dia meninggal, karyanya itu ada 2.000 lukisan. Nah, ini jelas adalah orang yang grit gitu ya. Dia adalah orang yang benar-benar grit. Dia tekun dalam strength-nya. Ya. Dia tekun dan tetap menggambar. Gitu, karena passion dia adalah menggambar. Ya. Walaupun lukisannya nggak laku, dia tetap lakukan. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Ya. Apapun yang kita jalani hari ini, apapun yang kita lakukan hari ini, nggak langsung dapat hasil di depan mata kita. Ya, nggak semuanya langsung dapat hasil di depan mata kita. Tapi kita perlu terus melakukannya.
Dan supaya kita bisa menikmati apa yang kita lakukan itu, kita perlu melakukannya sesuai dengan strength kita. Kalau memang strength kita ini dalam domain dalam domain relationship, ya, ya kita bekerja dengan banyak orang yang melibatkan hubungan kita dengan orang lain, dan kita akan bisa menikmati pekerjaan kita. Kalau kita punya strength relationship, tapi kita bekerja di belakang komputer, teman-teman bisa bayangkan stresnya itu. Kita akan merasa hidup kita kesepian. Akhirnya kita stres. Akhirnya kita nggak jadi tangguh. Akhirnya kita nggak jadi grit. Nah, itulah mengapa sekali lagi kita perlu tahu apa strength kita sehingga kita bisa melakukan pekerjaan kita sesuai dengan strength kita. Kita bisa menikmati prosesnya. Seperti Van Gogh, nggak ada duit pun dia menikmati ketika dia melukis gitu. Nah, itu yang perlu kita sadari. Nah, authentic self sudah menyediakan assessment supaya teman-teman mengetahui apa strength teman-teman. Ya, dan ini ada promo dari tanggal 29 sampai 1 Oktober ya, dari harga 735.000 harganya hanya jadi 110.000. Nah, teman-teman bisa WA ke nomor WA ini. Ini dalam bentuk aplikasi, teman-teman. Jadi teman-teman download di aplikasi Play Store ya untuk Android, sementara baru Android, iOS dan website dalam pengerjaan ya. Jadi ini untuk aplikasi Android. Teman-teman ambil ini dan teman-teman akan mengetahui apa strength teman-teman sehingga teman-teman akan bisa lebih grit karena teman-teman akan lebih tekun dalam strength teman-teman sesuai dengan strength teman-teman. Ya, seperti tadi sudah saya jelaskan. Lalu ada juga paket berikutnya dalam aplikasi tersebut selain teman-teman mengetahui strength teman-teman, ya teman-teman juga akan mengetahui working style teman-teman. Saya akan jelaskan. Ini adalah saya, ya ini hasil saya. Jadi assessment itu teman-teman mengisi soal pilihan ganda, ya. Begitu teman-teman nanti submit, nanti akan langsung keluar strength-nya. Kalau teman-teman mau tahu working style-nya, teman-teman ambil assessment yang kedua, nanti itu tentang working style, teman-teman isi pertanyaannya lagi, assessment lagi, pilihan ganda, submit, nanti langsung keluar working style-nya apa. Nah, saya akan cerita hasilnya seperti apa. Ini punya saya, ya. Strength saya yang pertama adalah bonding, seperti tadi saya katakan. Saya temannya nggak banyak, tapi saya kalau sudah merasa cocok dengan seseorang, saya akan membangun hubungan yang dalam. Saya akan tahu benar-benar siapa dia, apa yang dia suka, dan sebagainya gitu. Saya akan BFF gitu. Nah, itu orang bonding. Orang perform, strength berikutnya. Saya adalah orang yang suka tampil di depan umum. Yang ketiga, sociable. Orang sociable ini punya kemampuan untuk membangun hubungan dengan orang yang baru dia temui. Ya, baru bukan saudara, bukan teman dan sebagainya, misalkan sama-sama ngantri di ATM, saya dengan mudah akan bisa mengajak orang di depan atau di belakang saya untuk mengobrol. Itu orang sociable, ya mudah membangun hubungan dengan orang lain. Dan orang yang saya ajak bicara, yang orang sociable ajak bicara, itu merasa nyaman-nyaman saja gitu. Nah, lalu communication, saya memiliki kemampuan untuk mengutarakan apa yang ada dalam pikiran dan dalam hati saya eh, dengan jelas gitu, dengan jelas. Nah, ini kemampuan atau strength communication. Lalu empati itu saya mudah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya, jadi ketika orang lain bercerita, saya walaupun saya tidak berada di samping dia ketika dia sedih, tapi kalau dia ceritanya itu sedih, saya akan bisa merasakan kesedihannya dia gitu. Dia nangis, saya juga akan dengan mudah ikut jadi pengen ikut nangis gitu. Nah, itu orang empati. Ketika dia gembira, saya dengan cepat juga bisa dengan mudah bisa merasakan kegembiraannya dia itu seberapa gitu. Ketika saya cerita pun saya cenderung untuk memakai emosi saya, menggunakan emosi saya. Nah, itu kemampuan orang empati, ya. Nah, ini adalah strength saya, gitu. Nah, ketika saya melakukan assessment working style, ini yang keluar. Saya adalah seorang relator. Relator itu berarti saya bekerja dengan kemampuan saya untuk membangun hubungan dengan orang lain. Saya adalah seorang komunikator, jadi saya pembicara, ya. Saya mempunyai kemampuan untuk berbicara dengan orang lain, mengkomunikasikan dengan orang lain, dan saya adalah seorang working style-nya operator yang ketiga. Operator ini saya cenderung melakukan sesuatu yang rutinitas gitu. Saya suka menyukai gitu, menikmati, bisa menikmati ketika itu pekerjaan yang bersifatnya rutinitas. Nah,
eh, strength ini berpengaruh pada working style. Ya, strength berpengaruh pada working style. Itulah mengapa secara tidak sengaja dari dulu saya pekerjaannya adalah seorang trainer karena sesuai dengan strength dan working style saya. Ketika tim kami menemukan strength ini, saya jadi semakin yakin bahwa saya adalah seorang trainer yang seperti apa yang benar-benar yang saya sukai dan saya sangat mampu melakukannya gitu. Sedangkan kalau working style ini sebenarnya bisa diterapkan dalam pekerjaan apapun. Tapi kebetulan kalau bagi seorang trainer ini juga perlu gitu. Tapi kalau misalkan saya seorang sales gitu ya. Nah, berarti kalau saya punya working style relator, berarti saya adalah seorang sales yang akan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan saya atau dengan calon pelanggan saya gitu. Dan saya adalah seorang sales yang dengan mudah atau dengan sangat baik mengomunikasikan produk atau jasa yang saya jual kepada pelanggan saya. Nah, itu working style ya, contohnya. Oke. Dan hari ini ada promo juga untuk authentic self package. Jadi ini termasuk lengkap semua sudah strength dan juga working style dan juga value. Ya, banyak orang nggak tahu apa value hidupnya sehingga terombang-ambing ketika dia mengambil keputusan. Ya, hanya bergantung pada orang lain. Nah, di Authentic Self juga ada assessment tentang mengetahui apa sebenarnya nilai hidup yang paling penting dalam diri kita, yang kita yakini paling penting gitu. Dan itu setiap orang akan berbeda tentunya. Ada orang yang menganggap adil itu adalah segalanya. Ada orang yang menganggap jujur itu yang paling penting. Nah, itu beda-beda. Dan itu yang membuat tiap orang bisa memiliki keputusan yang berbeda. Gitu. Nah, itu udah ada dalam paket ini. Jadi, untuk tanggal sekian, dari harga 1 juta sekian, kami diskon 85% menjadi 168.000. Silakan WA ke nomor ini. Nah, ini paket yang kami tawarkan. Oke? Dan untuk bulan depan, ya, Authentic Self seperti teman-teman ketahui selalu mengadakan webinar rutin. Bulan depan tanggal 27 Oktober kita akan bertemu di Zoom lagi untuk mengetahui apa kekuatan teman-teman dan apa weaknesses teman-teman. Nah, ini untuk materi bulan depan 27 Oktober. Catat di agenda atau di reminder handphone ya. Nah, silakan ini sekarang sesi tanya jawab saya kembalikan ke Kak Denny. Iya, baik. Terima kasih, Kak Iren. Sekarang kita sesi tanya jawab. Nah, ini boleh buka mic kalau ada yang mau ditanyakan atau boleh ditulis. Dan ini sudah ada pertanyaan, Kak Iren. Oke, kita baca ya. Oke. Bagaimana cara untuk mengetahui kekuatan diri kita? Ini dijawab oleh Kak Iren tadi ya. Ada paketnya. Memang apa? Ada assessment. Memang ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab secara detail. Nanti di assessment tersebut paketnya nanti silahkan tadi yang sudah ditawarkan Kak Iren. Oke, berikutnya. eh Kak, ini di sesi Q&A. Oh ya, 6 pilar. Yang Martin Seligman tadi, Kak Iren. Silahkan, Kak Iren. Udah lupa. Oke, ini saya sempat tulis Kak Iren, saya share aja ya. Oke. Ini, Stop share. nah ini 6 pilar tadi saya bacakan. eh, 6 pilar of well-being oleh Martin Seligman ada positive emotion, engagement, relationship, meaning, accomplishment, vitality. Nah, mungkin dijelaskan sedikit ya. Positif ini emotion itu kalau perasaan kita positif, senang, apa, terus kemudian misalnya apalagi ya selain senang ya. Perasaan-perasaan positif lah, apa semangat dan sebagainya gitu ya. Terus engagement ini ketika kita terlibat dengan pekerjaan kita atau dengan orang lain atau dengan satu perusahaan atau apa. Ketika kita engage, kita merasa apa kita lebih well-being. Nah, meaning ini adalah purpose. Purpose ini bahasa sederhana supaya kalau sederhana ini kita berbuat sesuatu untuk orang lain. Ketika kita berbuat sesuatu untuk orang lain, entah itu dari pekerjaan kita atau kita di luar pekerjaan kita, misalnya nih, saya mau bahagiain anak saya, itu sudah meaning. Atau saya mau membuat
kota saya ini lebih bersih, itu juga meaning juga. Atau saya mau membuat sesuatu di pekerjaan saya akan membuat pekerjaan saya ini lebih rapi dan sebagainya. Itu meaning juga. Melakukan sesuatu untuk orang lain. Accomplishment ini adalah pencapaian. Jadi kalau saya bisa, misalnya kalau masih sekolah, saya mau belajar dengan tekun sehari berapa jam gitu. Itu dan itu tercapai, itu accomplishment atau accomplishment-nya goal dalam bentuk hasil gitu ya. Maksudnya gini, oh saya mau misalnya berbisnis, saya mau omset mencapai 100 juta dalam bulan ini. Nah, itu accomplishment. Ketika mencapai, kita merasa lebih semangat. Nah, vitality ini maksudnya kesehatan tubuh. Vitality ini kesehatan tubuh. Jadi nggak gampang sakit, selalu dari olahraga, makan dan istirahat ya. Jadi kita selalu berenergi. Seperti itu kira-kira. Nanti ini memang ini cukup dalam juga tadi yang disebutkan Kak Irin kan relationship. Oh, malah kelewatan ya dari relationship saya jelasinnya. Relationship berhubungan dengan orang lain, entah itu teman, keluarga, atau mungkin tim di kantor dan sebagainya. Relationship kalau relationshipnya bagus, ya hidup kita akan lebih jauh lebih baik. Itu akan membuat kita lebih menikmati dalam hidup kita, lebih well-being lah. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Eh, Ini ada yang bertanya, materi di-share. Oh, mohon maaf, materi kami tidak share karena akan selalu kita ubah-ubah ya. Dan kalau nanti akan, ini karena ini direkam, nanti akan di-share linknya, rekaman. Oh, ini sudah dijawab oleh admin juga ya. Nanti akan di-share link YouTube-nya di grup besok ya, mungkin ya. Nah, jadi tidak kita bagikan. Oh, ini Kak Catherine, nama aplikasinya eh sudah di-share di grup ya ini. Infonya sudah di-share di grup WA juga. Ya nanti kalau ada itu nanti Japri aja, Japri aja. Oh, oke. Akurasi kira-kira berapa persen Kak? Ada tips mengisi. Oke. Akurasinya selama ini cocok semua Kak. Kalau kalau berapa persen ini sudah dipakai sudah mengakses sekitar 900 orang dan dipakai di eh, sudah berapa perusahaan dan beberapa sekolah sih Kak. Dan ada beberapa organisasi yang non profit juga ya. Dan semuanya puas. Kalau ada penilaiannya cuman penilaiannya ini karena kita tanya langsung ya waktu karena mereka nggak ngisi di apps dan ada sebagian yang memang dilakukan secara semi manual waktu sebelum dimasukkan ke dalam apps. Jadi kalau waktu semi manual mereka merespon langsung karena memang bisa merespon langsung. Kalau ketika di apps agak sulit menilainya. Tapi semuanya puas sih Pak. Apa itu akan karena 10 strength nanti penjelasannya ada di apps itu juga. Jadi di apps itu ada penjelasan tentang strength lebih detail, kemudian assessment dan kemudian bagaimana menggunakan strength ini supaya kita bisa mengoptimalkan strength ini. Di situ ada ya di apps tersebut. Nah, 10 strength utama ini biasanya akan bergeser. Misalnya, oh kalau saya kok nggak yang ini ya paling hebat itu. Ternyata oh itu nomor 2 saya gitu. Nanti yang muncul itu ya. Padahal saya sering pakai yang nomor 1. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu mungkin oh kok bukan ini. Nah, itu tapi kalau selama masih ada di top 10, di 10 teratas itu tetap sering kakak gitu. Jadi nggak apa-apa. Dan yang paling kuat biasanya di 5 teratas. Di 5 teratas gitu. Ya, jadi nanti bisa dilihat di setelah menjawab assessment di apps. Kemudian bagaimana melatih supaya diri kita kuat dengan kepercayaan diri. Wah, ini pertanyaannya menarik ya, karena percaya diri ini faktornya banyak, tapi yang paling utama Kak, sebenarnya ketika kita tahu strength kita pasti akan langsung percaya diri. Itu yang kami alami sebelum waktu kami
Kami ini sudah menjadi trainer 20 tahun lebih ya. Dan ketika kami tahu tentang strength ini dan kita pelajari lebih dalam, dan akhirnya kita bisa menciptakan strength ini, ketika kita tahu strength kita ini, kita langsung percaya diri, oh iya benar, saya ini memang kekuatannya ini. Contoh saya ya, ketika saya sadar ternyata strength saya itu analitik gitu. Wow, terus saya gunakan dengan sengaja, kemampuan analitik saya ini meningkatnya luar biasa, benar-benar meningkatnya luar biasa. Makanya sampai apa? Sampai assessment ini tercipta dengan apa? Sampai versinya sudah versi yang ketiga Kak. Jadi akurasinya tinggi banget. Versi yang pertama aja orang sudah puas itu. Versi yang kedua jauh lebih puas. Dan ini sudah versi yang ketiga dan apa? Hasilnya cepat instan. Kalau yang versi pertama dan kedua itu masih semi manual. Jadi apa? Ada tim kita yang nilai dan sebagainya. Prosesnya seharian itu. Ya, karena yang ketiga ini sudah apa? Sudah jauh lebih baik. Ya, ini menjawab pertanyaan yang apa? Rekan kita tadi yang sebelumnya ya. Nah, ketika kita tahu strength kita itu otomatis percaya diri. Tapi kalau mau percaya diri apa bagaimana yang lain itu ada di sesi lain ya Kak Iren ya. Karena itu sepertinya pernah ya di webinarnya ya Kak Iren. Ada Saya satu. lupa. Ya, karena kalau kita bicara eh, percaya diri itu nggak bisa cuman oh ya kamu lakuin ini satu gitu. Itu banyak banyak aspek gitu supaya kita percaya diri. Banyak aspek dan perlu waktu gitu. Nggak bisa malam ini saya bilang saya besok mau percaya diri terus besok tiba-tiba celing percaya diri gitu nggak. Menjadi percaya diri itu proses gitu. Hari ini saya percaya diri, besok saya percaya diri, besok percaya dirinya naik lagi, naik lagi, naik lagi, dan itu proses, ya. Nggak bisa kita cuman sekali sekali makan terus kenyang gitu, bukan seperti itu proses dan banyak hal yang perlu kita lakukan. Tapi salah satu hal utama adalah mengetahui apa strength kita, itu akan sangat seperti tadi Kak Deni katakan, itu akan sangat membantu kita untuk percaya pada diri kita, karena kita tahu apa yang kita mampu dan apa yang kita suka. Nah, itu penting sekali. Ya, itu penting sekali. Nah, gitu. Karena kalau kita nggak tahu apa strength kita, kan kita sukanya bandingin diri sama orang lain. Ketika kita bandingin diri sama orang lain, ya selamanya kita nggak akan percaya diri. Gitu. Karena kita akan selalu merasa, dia bisa itu, kok aku nggak bisa, gitu. Nah, padahal dia bisa itu, saya juga bisa yang lain, gitu. Karena saya punya strength sendiri. Tuhan itu maha adil. Nah, gitu, Kak. Oke. Terus tadi ada yang mau buka mic, Kak siapa ya tadi? Silakan. Oh, sudah ditulis ya? Oh, oke. Kak Rena ya? Atau siapa tadi ya yang mau? Oh, udah ditulis ya? Iya Kak, udah ditulis Kak di Oh kolom ya. komentar. Ya, boleh kalau mau disampaikan, Kak. Baiklah Kak, terima kasih atas materinya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rin Andesta. Di Ya. sini saya ingin bertanya, bagaimana caranya tegas dan membentengi diri gitu dari lingkungan yang negatif. Soalnya kan sebesar apapun mimpi, sebesar apapun keinginan kita, kalau di lingkungan negatif itu kayak percuma gitu. Dan bagaimana cara mengatasinya Kak? Ya, betul. Ini pertanyaan yang bagus ya. Betul. Ketika kita berada di lingkungan negatif, rasanya akan sangat berat. Tapi yang perlu kita sadari adalah otak kita ini, pikiran kita ini luar biasa, ya. Otak kita ini ada saringan. Apapun yang dikatakan oleh orang lain, ketika kita bilang tidak, senegatif negatifnya yang dikatakan orang lain, ketika kita bilang tidak pada otak kita, ya, diri kita akan percaya bahwa itu tidak. Saya ambil contoh. Ketika orang lain bilang saya bodoh, ketika orang lain bilang saya pembicara yang jelek, tapi kalau saya bilang ke diri saya sendiri, saya adalah pembicara yang baik, 1.000 orang mengatakan itu kepada saya, itu tidak akan berarti apa-apa. Tapi ketika 1.000 orang jangankan 1.000, ketika 10 orang mengatakan saya pembicara jelek dan saya kemudian mengatakan kepada diri saya sendiri, iya ya saya ini pembicara yang jelek, saya akan jadi pembicara yang jelek. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh orang lain, kita punya kemampuan untuk menyaringnya. Tuhan sudah menciptakan kita seperti itu. Kita punya saringannya. Tapi apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri, nah kita nggak punya saringannya teman-teman. Makanya tadi di self compassion saya berkali-kali katakan hati-hati dengan apa yang pada diri kita sendiri.
Pikiran kita ini seperti spons. Kalau ditaruh di air bening, spons itu akan tetap sama warnanya. Tapi kalau spons ini kita taruh di air warna hitam, dia akan berubah warna jadi hitam. Dan itulah pikiran kita ketika mendengar atau menerima apa yang kita katakan tentang diri kita sendiri. Nah, jadi kalau kita berada di lingkungan negatif, perbanyak bicara kepada diri sendiri. Ketahui apa strength kita dan katakan bahwa saya mampu, ini adalah strength saya, gitu. Dan jangan pedulikan apa yang mereka katakan. Nggak perlu dibuktikan juga sih apa yang mereka katakan. Maksudnya gini contoh, kalau mereka bilang saya pembicara jelek, saya kan tidak perlu memperlihatkan sebagaimana bagusnya saya gitu. Anggap saja tidak ada gitu kata-kata itu. Anggap saja itu angin gitu. Gitu. Kak Denny ada tambahan mungkin? Oke. Saya sebenarnya bukan menambahkan sih, menekankan aja. Jadi untuk Kak Rena, eh, saran kami ya, ambil ya ini bukan promosi, bukan promosi, tapi kami membuat assessment ini memang untuk membantu teman-teman. Kalau teman-teman mau assessment yang mirip-mirip seperti ini, itu harganya bisa sampai jutaan ya. Makanya kita menciptakan dan membantu teman-teman itu supaya harganya sangat terjangkau. Tapi kalau nggak bayar sama sekali ya nggak bisa juga karena ada tim yang harus kita apa kita hire untuk sama-sama membangun assessment ini. Jadi biayanya juga cukup besar. Jadi untuk membayar mereka juga. Jadi makanya kita sangat hemat lah kalau bisa dibilang. Tapi ini untuk membantu kita. Kalau ketika kita tahu strength-nya kita bisa jadi tahu loh. Misalnya teman-teman saudaranya kita ini orangnya pinter-pinter semua lah. Maksudnya di domain intellection ya, pemikirannya bagus. Padahal kita sendiri orangnya mungkin suka ngomong gitu. Di domainnya itu domain relationship gitu, suka berteman. Jadi kayaknya kok kita nggak enak gitu saudaranya pinter-pinter kita sukanya berteman. Kesannya kok main terus gitu kesannya. Padahal kemampuan relationship itu juga sangat penting untuk kita. Nah, contohnya itu. Tapi kalau kita sudah tahu, oh saya memang relationship. Nah, kita bisa menggunakan relationship kita untuk hal-hal positif. Nah, itu akan membangun dan kita bisa mengatakan ke saudaranya kita mungkin orang-orang sekeliling kita. Misalnya seperti itu. Tapi benar kata Kak Iren, eh, saya selalu mengatakan ke ya siapa aja ya, apa yang masuk harus kita saring. Benar, bagus nggak buat kita? Benar nggak buat kita? Kalau orang orang kan ngomong bebas-bebas mereka kan, tapi apa yang masuk ke kita harus kita saring. Kalau kita oh itu negatif untuk kita ya jangan kita masukkan ke dalam pikiran dan hati kita. Dan yang keluar juga harus kita saring juga. Kalau yang kita keluarkan itu maksudnya dalam bentuk pikiran, perasaan dan perilaku ya. Ya, kalau perasaan kita yang jelek kita keluarkan, nah nanti jangan-jangan jadi kebiasaan, jadi masalah juga. Pikiran yang jelek kita keluarkan ya jadi masalah juga nanti jadi kebiasaan. Perilaku yang buruk apalagi ya langsung berimbas ke orang lain. Jadi kita harus mau keluar kita saring dulu, mau masuk pun kita saring. Ya, supaya apa? Supaya di dalam pikiran perasaan kita ini bersih. Ya, di dalam hati dan pikiran kita ini semuanya bersih yang masuk yang positif yang boleh masuk ya. Jadi memang eh, sikap tegasnya adalah memfilternya, bukan bukan suara kita yang keras, bukan ya, tapi filternya harus tegas. Oh ini enggak, saya memang enggak seperti itu. Misalnya, oh kamu bodoh gitu, misalnya. Enggak, saya enggak bodoh. Saya mungkin strength saya beda dengan orang lain. Saya enggak bodoh, tapi strength saya beda. Saya unik. Nah, Anda Kak Adena bisa mengatakan itu. Kalau tahu strength-nya itu akan lebih mudah membantu Kak Rena ya karena kami mendapati riset kami mendapati 80% masalah orang untuk diri sendiri maupun kalau kita mau berkembang itu 80% ketika sangat terbantu ketika mereka sudah tahu strength-nya, mereka tahu dirinya sendiri. Jadi mereka nggak memang beda dari orang lain, memang beda ya nggak apa-apa gitu loh, beda itu oke gitu. Jangan seperti bola kecil yang tadi Kak Irin ceritakan, jadilah bintang yang bersinar sesuai dengan strength. Nah, itu ya Kak ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Kak Iren. Ya, ada pertanyaan dari Kak Yusuf. Kak Yusuf. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Kalau pas tentang pengelolaan emosi, ketika lawan bicara,
dan kita marah. Nah, itu kita perlu minta izin, Kak. Ya, kadang orang kita ini yaitu kurang melatih diri untuk mengungkapkan dengan kata-kata. Jadi, ketika memang kita emosi, kita marah, katakan saja ke lawan bicara kita, saya sedang marah sekarang. Nah, saya minta waktu sebentar. Nah, keluar saja setelah itu, gitu. Atau katakan saja kalau misalkan nggak mampu mengungkapkan kata yang kalimat yang agak panjang, sebentar, gitu. Sebentar ya, gitu. Nah, kita langsung keluar dulu, gitu. Itu Kak, memang perlu diungkapkan gitu. Ya, sebentar ya, gitu. Dan menurut saya lawan bicara kita tahu kok. Sebenarnya ketika kita emosi marah, nggak kita katakan, nggak kita ungkapkan pun lawan bicara kita merasa itu. Ya, auranya ini sudah kelihatan kalau marah itu. Teman-teman pernah nonton Inside Out nggak? Kan kalau yang keluar anger itu kan langsung rasanya apinya nyala, langsung apinya tambah besar gitu. Ya, yang film Disney yang Inside Out ya. Nah, begitu kita marah, kalau marahnya besar itu orang yang kita ajak komunikasi itu merasa gitu. Jadi kita ngomong sebentar gitu aja mereka sudah paham sebenarnya. Dan mereka juga nggak akan mengatakan apa namanya kita nggak sopan dan sebagainya sih. Karena mereka tahu kita keluar itu untuk apa gitu. Gitu. Secara alami sih. Karena mereka juga sebenarnya kan secara alami juga nggak mau jadi pelampiasan emosi kita kan. Gitu. Jadi mereka mungkin malah lega ketika kita ngomong sebentar gitu. Itu sih. Kak Denny ada tambahan? Ya, kalau saya tambahannya ini Kak, kalau kita mau keluar tetap sungkan ya, kadang-kadang kan kita juga sulit juga Kak Iren. Kalau kondisinya nggak bagus kita mau keluar, waduh gawat juga deh. Nanti dikira nggak menghargai itu seperti Kak Yusuf sampaikan juga bisa juga. Nah, dan kalau orangnya menunggu jawaban kita ya, kalau menunggu jawaban kita itu, oh sebentar saya pikirkan dulu. Nah, itu sambil memikirkan sambil tarik nafas saja Kak. Gitu sambil gitu. Kalau sebentar saya pikirkan lagi. Ini saya pikirkan saya perlu waktu untuk memikirkan lebih dalam gitu aja bilang bilang seperti itu aja. Tapi kita mengarahkan. Jadi emosi kita ini kita arahkan apa ya solusinya ya? Apa yang harus saya jawab ya? Nah, kita mendorong pertanyaan yang memberikan solusi untuk masalah kita ini. Nah, kalau kita sudah bertanya dengan tepat, makanya pertanyaan ini adalah uh, jawaban. Kalau kita pintar bertanya ke diri kita sendiri, itu akan membuat kita dapat jawaban dengan lebih mudah. Makanya apa ya solusinya ya? Saya harus bagaimana nih? Nggak usah di depan orang lain. Memang kadang-kadang kita kesulitan kalau meninggalkan memang seperti itu. Tapi kalau kita sebentar sambil tarik nafas yang panjang, tapi dihembuskan pelan-pelan, saya sambil pikir ya. Saya minta waktu gitu aja nggak apa-apa. Kalau menurut saya itu mungkin bisa jadi solusi. Kalau kita sungkan meninggalkan, Kak. Ya, Gitu. ya. Betul sih yang dikatakan Kak Denny itu. Jadi kita mengubah fokus pikiran kita Kak Yusuf. Kalau yang awal kan kita emosi karena misalkan dia apa mengejek kita gitu, makanya kita emosi gitu misalkan ya. Nah itu kan fokus kita ke ejekan dia gitu. Nah dengan pertanyaan yang tadi Kak Denny katakan itu kan kita jadi mengubah fokus pikiran kita gitu. Apa yang harusnya saya lakukan? Nah langsung pikiran kita kan lupa sama ejekannya, tapi berpikir apa solusi yang seharusnya saya lakukan atau saya katakan gitu. Dan mengatur nafas gitu. Kalau mengatur nafas misalkan Kak Yusuf cuman menunduk lalu tarik nafas dan hembuskan pelan-pelan itu akan sangat membantu ya, dan itu cuman perlu 6 detik gitu. Dan itu sudah dibuktikan juga oleh saya buku pertamanya siapa tapi itu pembicara terkenal Jay Shetty itu juga mengatakan yang membedakan emosi manusia itu adalah nafasnya gitu. Jadi ketika kita marah, ketika kita bahagia, ketika kita kecewa, itu nafas kita ini berbeda-beda gitu. Jadi yang jelas ketika kita bahagia, ketika kita gembira ya dalam positif emotion itu kita nafasnya biasa gitu. Tapi ketika kita marah, nafasnya kan lebih cepat. Nah, itu yang perlu kita biasakan dulu. Begitu nafas kita berubah, itu sebenarnya badan kita juga menyesuaikan gitu, emosinya juga menyesuaikan. Gitu.
Nah, kita bisa mulai dari situ. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Foni. Kak Deni bisa bantu jawab. Oke, terima kasih Kak Foni ini. Pertanyaannya, kalau kita punya weaknesses yang ternyata merupakan strength atasan kita. Nah, kan kita kelihatan jelek nih, gitu Kak Iren. Nah, gimana caranya? Nah, Kak Foni sebenarnya itu justru akan melengkapi atasan kita. Apa? Memang ya, memang kadang-kadang kayak tadi ceritanya Kak Iren. Kalau atasannya fast pace gitu, gerak cepat, pengennya semuanya cepat. Terus apa? Bawahannya careful gitu. Oh, pikir dulu, hati-hati dulu. Ini jangan-jangan ada masalah nih nanti. Nah, seperti itu. Nah, yang perlu diketahui adalah atasan kita perlu tahu strength kita, gitu. Apa strength dia nggak perlu ya dia tahu weaknesses kita juga boleh, tapi kalau kita tunjukkan ke atasan kita sering saya ini gitu. Jadi kalau saya diminta sesuai dengan strength saya, itu akan saya melakukan dengan lebih baik gitu. Nah, seperti itu, Kak. Nah, yang perlu kita tunjukkan makanya apa memang kalau dalam satu kantor apa semua sudah memahami strength ini, itu akan kerjasama jauh lebih baik lagi, luar biasa akan apa membagikan tugas dan sebagainya apa akan lebih mudah gitu. Oh, ini pertanyaan lanjutan, Kak Iren. Kalau kita dipaksa untuk punya strength seperti atasan kayaknya gimana, Kak? Justru di highlight weakness-nya. Oh, iya ini umum sekali, Kak. Karena eh, bahkan anak kita aja kalau kalau dulu ya kami belum tahu strength aja kita juga melakukan hal yang sama. Aduh, ini kok matematikanya kurang atau ini apa bahasa bahasa daerahnya kurang. Ya, belajar bahasa daerah lebih banyak gitu. Padahal dia sudah gak suka, dia susah lagi belajarnya ya. Kalau kita paksain, akhirnya tertekan, susah gitu. Memang apa? Tapi Kak Foni tenang aja, bisa dipelajari. Jadi saya ini orangnya sociable-nya nomor terakhir. Sociable itu nomor 26. Jadi itu kelemahan saya. Padahal apa? Padahal sebagai seorang trainer, saya juga harus punya sociable, harus bisa bicara dengan orang yang saya nggak kenal gitu. Saya dulu kan cuman mau ngomong, mau bicara dengan teman-teman saya yang sudah kenal lama gitu. Kalau kenalan baru ya paling di sekolah atau kalau sudah ketemu di kantor berkali-kali gitu ya, bertemu nggak cuma sekali berkali-kali baru saya berani ngomong. Kalau nggak berani. Ya bahkan saya menjelaskan ke teman deket aja untuk hal baru. Kadang-kadang saya masih, aduh jelasin nggak ya masih mundur gitu. Saya ini introvert dan sosialnya rendah banget. Nah, tapi selama sekian lama saya belajar terus. Saya paksakan diri untuk bicara seperti ini. Saya dulu, wah, itu momok buat saya. Tapi karena saya latih terus, saya bisa juga. Memang nggak akan seperti Kak Iren ya, atau pembicara-pembicara yang lain. Tapi ya bisa juga menyampaikan, dan saya nggak deg-degan juga. Hari ini saya juga nggak deg-degan. Saya bicara uh, bisa mengalir lah. Memang sudah jauh lebih baik lah daripada dulu ya memang bisa dilatih tapi mungkin nggak bisa hebat banget gitu nggak bisa kalau orang sudah di strength-nya dia akan luar biasa bagus ya kita bisa latih gitu aja. Atau mungkin gini, Kak Foni. Kak Foni berarti sudah ambil asesmen kita ya? Kok tahu strength dan weaknesses. Oh, sudah. Sudah. Nah, di situ berarti kan Kak Foni sudah memperkirakan nih, oh kira-kira atasan saya ini strength-nya apa? Berarti Kak Foni punya ngerti ya kira-kira strength-nya atasannya itu apa gitu. Nah, kalau Kak Foni tahu kira-kira strength atasannya itu apa, coba dilihat apa yang dia suka dan dia butuhkan. Nah, itu yang Kak Foni beri gitu ke dia. Itu mungkin apa namanya? Nggak perlu Kak Foni melatih weaknesses-nya sampai hebat gitu. Dan itu nggak akan terjadi. Tapi kan Kak Foni bisa memberi apa yang dia butuhkan dan sukai gitu. Eh, kalau mau apa Kak Foni ambil konsultasi dengan kita supaya masalahnya jelas. Atau kalau nggak WA aja, kalau WA kan free Kak Foni. Ya kalau konsultasi memang japri ke admin aja, nanti admin pasti sampaikan ke kami. Jadi bosnya itu strength-nya apa, weaknesses-nya Kak Foni apa gitu, supaya kami bisa bantu ini. Karena kalau nggak jelas gini kan ngambang ya kasih jawabannya gitu. Nanti Kak Foni malah nggak pas melakukannya jadi sulit. Di WA aja Kak, nanti kami jawab.
Ini sama Kak Iren dikasih free nih Kak Foni. Dikasih waktu konsultasi berarti Kak. Oke. Karena waktu juga ya teman-teman. Nanti Kak Foni WA aja ya, langsung ke admin yang di WA itu. WA-nya cuma satu kok. Jadi apa pasti sama itu. Terus kita sudah cukupkan Kak Iren ya waktunya. Ya, Teman-teman yang mau ambil bundle course yang tadi yang sudah ditawarkan silahkan. Ya kalau masih kurang jelas WA-nya sama ini ya, yang apa di grup dan sebagainya ini sama semua. Teman-teman bisa chat di WA untuk bertanya lebih lanjut. Kalau ada kesulitan boleh juga ditanyakan di WA tersebut juga. Oke, semoga malam hari ini kita semua mendapat manfaat dan apa terima kasih sudah bergabung dengan webinar pada malam hari ini. Kami akan undur diri, tapi sebelum undur diri kita ini dulu ya Kak, foto dulu ya. Oke, kita akan foto dulu. Kalau teman-teman berkenan, boleh buka kameranya dulu sebentar. Kita akan foto dulu. Oke, ini di halaman pertama. Saya akan hitung 1, 2, senyum. Oh, ada yang baru buka. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Bentar. Halaman kedua. Eh, 1, 2, 3. Oke, teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi bulan depan. See you.